Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia atau kehidupan beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa terkecuali. Melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin tentang makna beriman kepada hari akhir, makna iman, makna hari kiamat, dan dalil-dalil yang menyatakan tentang hari kiamat. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari materi tersebut, yaitu nama-nama lain dari hari kiamat. Banyak nama-nama yang dipakai, yang digunakan untuk mengemukakan bahwa yang namanya kiamat itu terjadi. Nama-nama hari kiamat tersebut diantaranya Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Nah, banyak lagi nama-nama hari kiamat itu yang nanti silahkan kamu cari nama-nama tersebut. Kemudian lagi kita lanjut kepada macam-macam hari kiamat. Macam-macam kiamat itu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugra, yang kedua adalah kiamat kubra. Apa itu kiamat sugra? Kiamat sugra adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar. Kiamat sugra yang kita bahas, kiamat sugra itu adalah terjadi satu kiamat, satu musibah yang terjadi pada sekelompok manusia, sekelompok orang, bahkan ada mungkin satu individu. Nah, contoh kiamat sugra itu misalnya terjadinya tsunami, terjadinya gempa, terjadinya banjir, terjadinya kebakaran, bahkan yang namanya kematian juga dikatakan kiamat sugra. Bahkan yang namanya kematian juga dikatakan kiamat sugra. Artinya kiamat kecil yang hanya terjadi pada orang tertentu, bahkan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya tadi terjadi tsunami, misalnya yang tahun berapa itu terjadi di Aceh. Terjadi kebanjiran yang menimpa kita sebagai masyarakat Kalimantan Selatan. Terjadi kebakaran misalnya pada satu tempat. Bahkan yang namanya kematian juga, itu juga namanya kiamat sugra. Sedangkan yang namanya kiamat kubra, kiamat besar. Nah, inilah kiamat besar, kiamat yang menjadi rahasia Allah. Kapan itu terjadi? Kiamat besar ini terjadi dengan runtuhnya alam semesta, dengan punahnya segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam bumi, semua akan musnah, akan keluar, seperti Quran menyatakan. Dalam Quran surah Al-Jirjalah tadi menyatakan bahwa bumi akan digoncang dengan goncangan yang cukup dahsyat. Bahkan bumi akan mengeluarkan perut-perut bumi dan sebagainya. Itulah yang namanya kiamat kubra. Kiamat kubra itu terjadi diawali dengan tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala dengan pertanda bahwa kiamat dunia ini akan runtuh dengan izin Allah. Nah, setelah runtuhnya kiamat, ada lagi jalan-jalan yang akan dihadapi oleh manusia. Misalnya di situ berawal yang namanya kematian tadi, kiamat sugra, kematian tadi, atau mungkin yang namanya kiamat besar, kiamat kubra, yang namanya dunia akan runtuh, punah tadi, maka semua manusia, semua makhluk akan mati. Nah, namun pada tiupan pertama, makhluk itu akan bangkit. Semua makhluk itu akan bangkit. Bangkitnya manusia pada saat itu dengan posisi yang sama, dengan usia-usia yang segar, yang masih sama. Tidak ada perbedaan usia dia yang meninggal di waktu tua, dia yang meninggal di waktu bayi, dia meninggal di waktu remaja. Semua pada saat bangkit manusia itu tadi, itu pada posisi yang sama. Nah, itu Allah menegaskan. Kemudian sebelum bangkit, di situ ada yang namanya menunggu hari kiamat. Nih saat ini kiamat belum terjadi, namun banyak sudah orang-orang yang sudah meninggal, beberapa puluh tahun, ribu tahun sudah banyak yang meninggal. Nah, sekarang mereka itu berada di mana? Di alam barzah.
Apa itu alam barzah? Alam menunggu, alam penantian. Menunggu apa? Menunggu datangnya hari kiamat. Kapan kiamat itu datang? Mereka sekarang sudah menunggu kapan kiamat itu datang. Namun bagi mereka yang memiliki amal ibadah yang cukup baik, mereka orang-orang soleh, mereka tidak merasakan kapan itu terjadi kiamat. Karena mereka sudah merasakan nikmatnya, bahkan mungkin senangnya, nyamannya, luasnya alam kubur yang mereka rasakan saat ini. Namun bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, ahli maksiat, mereka yang melakukan berbagai macam kezaliman dan sebagainya, mereka saat ini terjepit, terhimpit. Mereka mengatakan, kapan kiamat itu terjadi? Menunggu kapan kiamat itu terjadi? Cukup lama mereka, karena mereka dalam posisi disiksa oleh Allah di dalam kubur. Nah, pada saat di dalam barzah ini tadi, bagi mereka yang beramal soleh mendapatkan kenikmatan, bagi mereka yang pelaku kemaksiat mendapatkan siksaan. Nah, tiba-tiba hari kiamat semua bangkit dalam posisi yang sama. Untuk apa? Untuk menuju yang namanya padang mahsyar. Menuju ke padang mahsyar, berkumpul semua manusia dalam usia yang sama, tidak menggunakan pakaian. Namun pada saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Semua nafsi sendiri-sendiri. Karena di situ akan diproses bagaimana keadilan Allah. Kita akan menerima catatan-catatan amal kebaikan kita. Kita akan menerima catatan-catatan amal kejahatan kita yang nanti akan ditimbang. Yang nanti akan ditimbang dengan cara yang adil. Namun sebelum kita melakukan penimbangan itu, ketika kita sudah bangkit berkumpul di padang mahsyar, kita di situ menerima, apabila seseorang itu menerima dengan tangan kanan, insya Allah lebih banyak amal kebaikan yang dia lakukan. Tapi apabila seseorang itu menerima dengan tangan kiri, maka kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan lebih banyak yang dia lakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang menerima kitab catatan amal kita itu dengan tangan kanan. Setelah kita menerima, kita melihat, kita mendengar apa yang pernah kita lakukan di dunia. Tidak ada yang tidak tercatat. Semua tercatat. Apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia semua tercatat. Apa yang kita pernah lakukan selama hidup di dunia semua sudah tercatat. Sekarang kita melihat, memori-memori itu akan kita lihat sendiri. Semua organ tubuh kita akan menjadi saksi. Tangan akan menjadi saksi. Mata akan menjadi saksi. Kaki juga akan menjadi saksi. Organ tubuh kita semua menjadi saksi bahwa kebenaran apa yang pernah kita lakukan. Kita melakukan kejahatan, dia mengemukakan. Kita melakukan kebaikan, ada dia mengemukakan. Bagaimana itu semua? Setelah itu, keadilan yang hakiki. Keadilan yang hakiki itu tadi ditimbang. Ditimbang segala amal ibadah kita. Apabila kebaikannya itu lebih tinggi, tangan kanan itu lebih tinggi dibanding dengan tangan kiri, berarti banyak kejahatan yang dia lakukan selama hidup di dunia. Sebaliknya, bila tangan kanan itu lebih rendah dan tangan kiri itu lebih tinggi, berarti banyak kebaikan-kebaikan, ibadah, amal soleh yang dia lakukan di dunia. Semoga kita tergolong orang-orang yang demikian. Ditimbang. Setelah itu apa yang harus kita hadapi lagi? Kita akan timbangan itu tadi dinamakan dengan yaumul hisab, yaumul mizan. Hari dihisab, dihitung, hari ditimbang segala amal perbuatan kita. Setelah itu kita menuju yang namanya sirat. Apa itu sirat? Sirat jembatan. Jembatan itu apa? Jembatan menuju ke arah surga atau neraka. Jembatan itu dalam riwayat seperti rambut selai dibelah 7 dengan tajam yang luar biasa. Kita akan menyeberangi jembatan-jembatan itu tersebut. Sekarang ketika kita menyeberangi yang namanya sirat, jembatan, itu kita akan mengalami proses. Bagi seorang yang beriman, jembatan itu akan kita lewati dengan tenang, dengan mudah. Bahkan ada yang melewati jembatan itu seperti kilat. Namun bagi mereka pelaku kemaksiatan, mereka
merangkak dan sebagainya untuk menuju jembatan itu. Namun ketika menjelang sampai ternyata dia jatuh juga ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, oleh itu dengan makna beriman kepada hari akhir ini tadi, intinya adalah setelah kita melalui proses-proses dan sebagainya, di situ intinya adalah kita siapkan bagaimana kita yang namanya menghadapi hidup nanti setelah hari kiamat. Kalau kita tahu saat ini adalah dunia itu sementara. Dunia itu sementara, tempat kita menanam. Apa yang bisa kita tanam? Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Nah, nanti kita akan menuai, nanti kita akan memetik, nanti kita akan merasakan ketika yang namanya setelah terjadi selesai kiamat, setelah perhitungan hisab dan sebagainya, setelah melewati sirat, kita berada di mana? Yaumul Ba'as, hari penentuan. Hari penentuan setelah ditimbang, diproses dan sebagainya, kita telah menyeberangi yang namanya sirat, kita akan ditentukan. Apakah kita akan masuk surga ataukah kita akan masuk neraka? Kalau kita akan masuk surga berarti kita tergolong orang yang saleh. Kalau kita masuk neraka berarti kita tergolong orang-orang ahli maksiat. Nauzubillah min dzalik. Sekarang yang namanya seorang muslim dikatakan bahwa dia insya Allah akan masuk surga. Tapi bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, mereka diproses dulu, singgah dulu beberapa hari, beberapa tahun, beberapa bulan, singgah di neraka untuk menebus segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Setelah itu dia akan bangkit menuju yang namanya surga. Harapan kita akan berharap bahwa apa yang kita lalui nanti di padang mahsyar setelah kematian, kita diproses dan sebagainya, menuju sirat dan sebagainya, harapan kita adalah kita menuju yang namanya jannah, yang namanya surga. Oleh itu kita lakukan segala berbagai macam aktivitas, berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal ibadah, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, sehingga jalan untuk menuju surga itu lebih mudah, akan mudah kita jalani dan kita nikmati. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.